Eurofighter Typhoon. Nama ini kemudian menjadi bahan perbincangan menuai polemik akhir-akhir ini setelah diketahui bahwa Eurofighter Typhoon ini merupakan pesawat tempur bekas Angkatan Udara Austria yang rencananya 15 buah pesawat akan dibeli oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemudian rencana ini juga menuai reaksi ketidaksetujuan dari Komisi 1 dan juga beragam pengamat militer. Benarkah dan kemudian sebenarnya apa urgensinya membeli pesawat ini dan tepatkah rencana ini dilakukan untuk bisa memperkuat pertahanan tanah air? Kami sudah bergabung dengan para narasumber, sudah hadir politikus Gerindra, Bang Andre Rosiade. Assalamualaikum, selamat malam Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, kabar sehat Bang Andre? Ya alhamdulillah saya sekarang di Dapil Putri, keliling Sumatera Barat melaksanakan tugas sebagai anggota DPR yang lagi reses, sama dengan Kang Farhan itu. Pasti reses juga keliling Jawa Barat itu. Baik, kita ganggu waktunya sebentar Bang Andre. Ada juga Kang Farhan, anggota Komisi 1 DPR juga yang sudah menyediakan waktunya bersama kita. Kang Farhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini punten. Baik, Kang Farhan, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa dengar suara saya nggak? Bisa Kang, aman suaranya. Baik, ya. Kita akan ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, kita ingin sekali mendengar masyarakat ini hal yang dibicarakan dan juga menuai pro kontra polemik belakangan ini. Apa yang mendasari, apa pertimbangan dari Pak Prabowo kemudian memutuskan untuk memberikan penawaran kepada Menteri Pertahanan Austria untuk bisa membeli 15 Eurofighter Typhoon tadi yang sudah sempat saya singgung di awal? Ya, sebelum masuk ke yang itu Putri, saya ingin menyampaikan bahwa memang saat ini alutsista Indonesia perlu dimodernisasi atau diperbarui. Untuk itu Pak Prabowo aktif melakukan diplomasi kepada negara-negara, khususnya negara produsen. Nah, lalu tentu ya alutsista yang high tech seperti pesawat tempur, lalu kapal perang dan juga rudal tentu perlu kita lakukan pembelian ya atau pengadaan secara segera agar negara kita ke depan pertahanannya semakin kuat. Nah, untuk itu Pak Prabowo tentu melakukan diplomasi ya, berkomunikasi langsung dengan berbagai negara. Nah, memang Pak Prabowo melakukan berbagai hal ya. Alutsista yang high tech tentu kita langsung beli ke negara. Lalu tapi juga ada cara lain. Alutsista lainnya seperti yang dilakukan Pak Prabowo sekarang ada dua skema. Pertama skemanya adalah mengedepankan pembelian dalam negeri. Makanya tadi yang disampaikan TV One tadi, Pak Prabowo membeli 4 miliar ya peluru, ya 4 miliar butir peluru kepada Pindad, itu hampir 19 atau 20 triliun ya. Waktu kunjungan Komisi 6 ke Pindad, Pak Abraham Mose di Pindad juga melaporkan hal ini kepada kami. Lalu juga Pak Prabowo membeli 500 rantis ya, yang akan disebar ke batalion-batalion dan rencananya juga akan ke kompi-kompi. Nah, sekarang sudah dianggarkan 500, insya Allah akan dibeli 3.000. Lalu Pak Prabowo juga membeli 25.000 pucuk senjata berbagai kaliber kepada Pindad. Nah, yang kedua adalah skema alih teknologi. Jadi kalau kita membeli alutsista, di mana alutsista ini bisa dialihkan teknologi, ada transfer teknologi kepada kita. Baru yang ketiga, kalau memang tidak bisa dalam negeri dan juga transfer teknologi, baru ada pengadaan secara langsung dari negara lainnya. Nah, sekali lagi ya, ini bukan hanya sekedar uang Putri ya. Kita boleh punya uang ya, kita punya anggaran, tapi tentu ya Kementerian Pertahanan membeli sesuatu harus disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan kita, postur pertahanan kita. Lalu yang paling penting Putri, sebelum Putri potong, disesuaikan dengan geopolitik, bahwa barang yang kita beli harus tidak dari negara yang diembargo oleh negara lain. Lalu kepastian perawatan dan selain anggaran, tentu kebutuhan sesuai dengan postur pertahanan kita, juga geopolitik dan juga geostrategi. Jadi banyak hal. Nah, bicara soal surat Pak Prabowo ke Austria, Austria, terus terang saya juga baru baca di berbagai media. Saya rasa saya juga tidak tahu Putri, tapi yang jelas Pak Prabowo tentu membangun diplomasi pertahanan dengan negara-negara ya yang dianggap ya
bisa membantu kita Indonesia membangun pertahanan yang kuat. Ya, kita harus segera memiliki pesawat tempur yang baik, ya, bisa memberikan kekuatan kepada bangsa kita. Juga kita harus segera membeli kapal tempur, kapal perang yang baik, yang bagus-bagus, ya, juga menjaga kedaulatan termasuk rudal-rudal. Nah, tentu ini harus disegerakan. Tapi sekali lagi tentu ini baru berkomunikasi terus dengan berbagai negara produsen. Ya, tentu Pak Prabowo dan Kementerian Pertahanan pasti akan membeli yang terbaik, disesuaikan dengan budget kita dan kebutuhan pertahanan kita, dan tentu disesuaikan dengan geopolitik dan geostrategi kita. Baik, Kang Farhan, kita sudah mendengar tadi bagaimana penjelasan dari Bang Andre. Apakah memang alat alutsista kita ini butuh untuk segera dimodernisasi, Kang Farhan? Dan juga bagaimana mengomentari rencana pembelian dari Eurofighter Typhoon ini, Kang? Sudah izin Komisi 1 belum, Kang? Baik, rupanya kita masih ada kendala komunikasi dengan Kang Farhan, dan juga nanti kami akan berkomunikasi dengan para narasumber lainnya, nanti juga bergabung dengan kita Bapak Soleman P. Ponto dan juga Ibu Koni Rahakundini Bakri. Tapi sesaat lagi kami akan segera kembali.